Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Vlog Perikanan. Oke kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih bibit ikan lele yang baik itu dalam saat pembesaran ya. Nah, untuk menghasilkan panen yang baik di saat proses pembesaran ikan lele, tentu saja kita harus memilih benih ikan lele yang berkualitas baik ya kawan-kawan. Jadi hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembesaran ikan lele. Faktor utama keberhasilan saat pembesaran ikan lele itu di benihnya ya kawan-kawan. Jadi kita harus teliti ya. Kita harus bertanya-tanya dulu sebelum beli ya kepada petani atau penggelondong ya. Jadi benih itu sangat berpengaruh besar pada saat pembesaran ikan lele. Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan benih lele, maka bisa saja ya kawan-kawan usaha budidaya lele akan mengalami kegagalan. Oke kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tips singkatnya ya dalam saat pemilihan benih ikan lele ini. Jadi yang pertama saat pemilihan benih lele ini, tanyakan terlebih dahulu ya kawan-kawan, ini benihnya satu induk atau bukan ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena benih yang satu induk itu lebih tahan dari penyakit ya. Kemudian di saat pemeliharaan nyampe panen ini lebih relatif merata. Jadi tidak banyak yang kecil besarnya ya kawan-kawan. Jadi kalau masalah sehat, agresif, tidak cacat, tidak menggantung itu sudah positif kita pilih ya kawan-kawan benih yang seperti itu. Tapi yang terutama usahakan bibit yang kita beli ini usahakan satu induk. Jadi kalau misalkan kolam kita ukurannya nih pada tebarnya misal 10.000, adanya bibit 8.000 atau 9.000, itu mungkin cukup itu saja ya kawan-kawan yang kita beli. Jadi jangan dicampur, oh kurang nih, jadi jangan ditambahin bibit yang lain kan kawan. Tapi ya agak susah ya kawan-kawan mencari bibit yang satu indukan ini. Jadi kita harus tanyakan dulu pada si penjualnya. Soalnya dari pengalaman bibit yang satu induk dengan yang bibit dicampur-campur itu lebih tahan yang satu induk kawan-kawan. Sudah berapa kali mencoba di saat umur 1 bulan ke atas, bibit yang satu induk ini aman-aman aja kawan-kawan. Tetapi yang bibit dicampur ini sering terjadi masalah lah, problem dari penyakit. Umur 1 bulan ke bawah ini masih sama-sama saja sih, masih imbang-imbang aja. Tapi di saat umur 1 bulan ke atas yang banyak problemnya. Oke kawan-kawan, dalam video ini contoh ikan yang satu induk ya, jadi tidak tercampur dengan yang lain. Nah di saat pembeli benih ini ukurannya cukup 57 ya kawan-kawan, atau 58 ini sudah cukup untuk dimasukkan kolam pembesaran. Jadi jangan kecil-kecil ya, usahakan. Intinya yang seragam ya kawan-kawan memilih bibitnya. Nah setelah kita memilih bibit lele yang berkualitas, langkah selanjutnya ini proses budidayanya ya. Nah budidaya lele ini mudah ya, tidak membutuhkan waktu lama.
Hal yang penting itu memilih bibit dengan sebaik mungkin ya, karena nantinya akan sangat mempengaruhi hasil dari budidaya kita. Kemudian proses selanjutnya di saat pemeliharaan ikan lele, kita melakukan pencegahan penyakit ya kawan-kawan. Jadi kita tidak tahu kapan penyakit itu akan datang, maka kita melakukan pencegahannya dengan cara pakan yang kita kasih ke ikan lele ini kita berikan campuran Interofloc yang 2,5 ya kawan-kawan, yang cair, untuk melakukan pencegahan yaitu dari jamur. Oke kawan-kawan, dan inti dari penjelasan saya ini, pilihlah bibit, usahakan ini yang satu indukan atau satu jenis, tidak tercampur dengan jenis lain atau tidak tercampur dengan indukan yang lain. Jadi pilihlah kalau bisa ini satu indukan. Mungkin cukup ya sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada masukan atau kekurangan bisa tinggalkan di kolom komentar ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, dan di sini juga saya masih butuh banyak belajar ya. Masih banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Jadi ya buat sampean yang ada masukan tolong tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.